Selamat siang. Selamat siang. Anda Nyonya Risa? Iya, saya Risa Irawan. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu? Begini. Ada yang ingin kami sampaikan mengenai kecelakaan mobil orang tua Anda. Menurut hasil penyelidikan kami telah menemukan ada hal yang tidak wajar dalam kecelakaan mobil itu. Yaitu selang rem mobil yang digunakan oleh orang tua Anda ternyata terputus. Dan ada kesan bahwa itu diputus oleh seseorang. Dan kami mengambil kesimpulan bahwa kecelakaan itu memang disengaja. Apa? Disengaja? Jadi ini pembunuhan? Kemungkinannya begitu, Bu. Tapi siapa yang tega melakukan itu? Siapa yang tega membunuh orang tua saya? Saya tahu betul siapa orang tua saya. Mereka orang baik-baik. Mereka nggak pernah punya musuh. Hanya dugaan sementara, Bu. Oleh karena itu, kami sangat memerlukan bantuan Ibu untuk mengungkapkannya. Ibu bersedia? Saya siap, Pak. Saya siap. Kalau memang ini pembunuhan, saya ingin pembunuh itu segera ditangkap. Dia harus diberi hukuman yang setimpal. Baik. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apa kira-kira Ibu tahu kalau Pak Hari itu punya musuh? Atau mungkin orang yang tidak suka pada beliau? Papa saya orang yang sangat baik. Apalagi mama saya. Bagaimana dengan saingan dunia bisnis rekaman? Apa dia punya masalah dengan pesaing-pesaing yang lain? Atau mungkin dia ada masalah dengan orang lain di luar, sehingga menimbulkan dendam? Kalau itu saya nggak tahu pasti, Pak. Yang saya tahu, hubungan papa saya dengan rekan bisnisnya selama ini tidak ada masalah. Satu pertanyaan lagi, Bu Risa. Siapa yang biasanya mengurus mobil Pak Hari? Khususnya mobil yang digunakan pada waktu itu. Memang ada orang yang biasa mengurusi mobil. Namanya Pak Jile. Benar, Pak. Memang saya yang suka mengurusi dan mengecek mobil-mobil Pak Hari. Tapi rasanya waktu itu tidak ada yang rusak, Pak. Bahkan mobil itu baru saja diservis karena mau dipakai Bu Ratna untuk keluar kota menyusul Non Risa. Emangnya mobil Pak Hari ada berapa, Pak? Ada 5, Pak. Dan tidak biasanya Pak Hari memakai mobil itu, Pak. Karena itu mobil Ibu Ratna. Jadi itu mobil Bu Ratna? Betul, Pak. Kalau saya boleh tahu, ada urusan apa Bu Ratna datang kemari? Kalau nggak salah, mereka kan sudah cerai. Iya, Pak, tapi... Mama saya kesini karena permintaan saya, Pak. Saya ingin ditemani beliau pada saat menjelang pertunangan saya. Setahu kami, Papa Anda berencana akan menikahi wanita lain yang bernama Desi. Apakah Desi tahu kalau Bu Ratna ada di sini? Iya, Desi memang tahu. Tapi papa saya telah memutuskan hubungannya dengan Desi. Karena papa berniat untuk rujuk kembali sama mama. Betul, Ibu yang bernama Ibu Desi. Iya. Bapak siapa ya? Kami dari kepolisian, Bu. Boleh kami masuk? Silakan. Terima kasih, Bu. Nah, silakan duduk. Terima kasih. Ada keperluan apa ya, Pak? Kami hanya ingin menanyakan tentang kecelakaan yang menimpa Bapak Hari dan mantan istrinya. Bukankah hubungan Ibu sangat dekat dengan dia? Betul kan, Bu Desi? Ya. Saya sangat dekat dengan Mas Hari. Dan saya sangat kehilangan dengan kepergian dia.
Saya tidak menyangka Mas Hari pergi secara tragis. Dia orang yang baik. Walaupun kami tidak jadi menikah, saya tetap menghargai dan menghormati dia. Dan kami tetap bersahabat. Kenapa ibu tidak jadi menikah? Kenapa Bapak bertanya begitu? Kami hanya bertanya, Bu. Kami tidak cocok. Masalah prinsip. Apa bukan karena Bapak Hari memilih kembali istrinya? Apa maksud Bapak? Kami menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam kecelakaan itu, Bu. Dan kami yakin bahwa itu direncanakan untuk membunuh Bapak Hari dan istrinya. Jadi Bapak menuduh saya? Menuduh saya mencelakai Mas Hari? Bapak cuma buang-buang waktu. Saya tidak mungkin mencelakai Mas Hari. Saya sangat menyayangi dia. Saya sangat menyayangi Mas Hari. Ya tidak mungkin saya melakukan itu, Pak. Kami tidak menuduh ibu. Kami hanya bertanya. Dan itu tugas kami sebagai aparat hukum, Bu. Saya tahu, Pak. Saya tahu. Tapi tolong jangan tekan saya. Saya ini sedang berduka. Bapak tahu apa perasaan saya mendengar berita ini? Sakit, Pak. Perih perasaan saya. Apalagi sekarang Bapak datang dan menuduh saya mencelakai Mas Hari. Saya benar-benar tidak bisa terima. Sekarang tolong Anda tinggalkan tempat ini. Saya tidak mau berurusan dengan Anda lagi. Kalau memang semua berita itu benar, teganya mereka melakukan semua itu sama Mama dan Papa, Jun. Apa salah mereka? Saya kenal betul sama orang tua saya. Mereka semua orang baik-baik. Risa, kamu harus belajar menerima kenyataan. Itu realita. Kita ambil hikmahnya semua. Dan kamu gak boleh dendam. Yang kita lakukan itu udah sangat benar. Kita udah lapor polisi. Kita serahkan, kita percayakan sama mereka. Kita juga harus berusaha mencari mereka sendiri, Jun. Kita juga harus berusaha sendiri. Iya, sayang. Tapi kamu harus tenang. Ya. Kamu gak boleh emosi. Kalau kamu kayak gini terus, nanti Mama sama Papa akan merasa tersiksa. Yang paling penting, kita harus banyak-banyak berdoa. Kita harus banyak meminta supaya Mama, Papa bisa lebih tenang dan diterima di sisinya. Tapi saya harus mencari orang yang mencelakai Mama dan Papa, Jun. Saya berjanji. Saya harus menemui orang itu. Mereka harus menerima balasan yang setimpal. Mereka harus merasakan apa yang saya rasakan. Iya, iya. Udah ya, jangan nangis dong. Kok cantik-cantik nangis? Ya?
Kamu kalau nangis, pipinya kelihatan tembem. Hamba memohon kepadamu. Ampunilah dosa kedua orang tuaku. Jauhkanlah mereka dari siksa kubur dan siksa neraka, ya Allah. Terimalah segala amal ibadahnya. Tempatkan mereka di sisimu yang paling mulia, ya Allah. Kumpulkanlah kami kembali di surgamu. Ya Allah, berilah petunjukmu bagi orang-orang yang telah tega berbuat keji. Karena hamba yakin Engkau Maha Adil, ya Allah. Engkau Maha Bijaksana. Dan Engkau Maha Mengetahui segala kebenaran dan kehilafan hamba-hamba. Ya Allah, cintai kedua orang tuaku. Kasihi mereka, ya Allah, bagaimana mereka mencintai dan mengasihiku. Kabulkanlah permohonan hamba-Mu, ya Allah. Pada hati dan biasa. Kita sahabat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan bicara, ini penting. Ada apa sih? Gue lagi asik nih. Ramon, ini masalah Hari. Polisi sudah mencium perbuatan kita. Tadi mereka datang ke rumah. Jangan bicara di sini, Des. Terus, apa yang kamu bilang sama polisi itu? Saya pura-pura sedih dan menolak semua tuduhan mereka. Tapi saya rasa mereka tidak percaya pada omongan saya. Aduh, saya jadi bingung. Kalau kita ketahuan bagaimana? Aduh, saya tidak mau masuk penjara. Tenang, Des. Tenang. Kita harus tenang. Kita tidak boleh gugup. Supaya kita tidak dicurigain sama polisi itu. Tenang. Kamu bisa bilang saya suruh tenang. Karena bukan kamu kan yang datangnya oleh polisi. Selama ini kamu kemana aja? Kenapa sekarang jarang datang keluar? Saya Saya tidak tahu. Saya tidak mau tahu, Rama. Pokoknya saya harus pergi dari sini.
Saya tidak mau lagi berurusan dengan polisi-polisi itu. Kamu mau kan ikut saya? Tapi Des, saya nggak bisa. Kenapa? Siapa perempuan itu? Dia Dita. Dia simpanan seorang konglomerat. Sekarang, dialah yang menunjang kehidupan saya. Jingan kamu! Mau kemana kamu, Desi? Saya akan meremas perempuan itu. Saya tidak mau kamu meninggalkan saya. Kamu berani mengganggu dia? Kamu yang bakalan saya remas. Kamu mengerti? Hai Han, Kenapa kamu di sini? kamu masih marah ya sama saya? Oke deh, saya minta maaf sama kamu. Saya janji saya nggak akan mengungkit-ungkit lagi masalah itu, oke? Hani, saya rela ngelakuin apa aja, yang penting kamu nggak marah lagi sama saya, please, oke? Oke. Tapi satu kata aja kamu ungkit masalah itu. Jangan harap kamu bisa ketemu saya lagi. Baik Tuan Putri, hamba berjanji. Dan untuk menebus kesalahan hamba tempo hari, hamba ingin mengajak Tuan Putri untuk makan siang di restoran samping kolam renang. Restorannya oke sekali, mau kan? Kali ini aja, kalau Tuan Putri menolak permintaan hamba ini, hamba akan bunuh diri. Dan hamba akan mohon kepada dewa-dewa di kayangan supaya mengutuk Tuan Putri menjadi kodok. Mau nggak? Kamu tuh baru aja saya maafin. Udah cari perkara lagi. Ya. Yuk. Lihat menunya, Mbak. Kamu pesenin aja ya, right? Oke, kita pesan appetizer-nya aja. Kamu minumnya fresh orange aja ya. Kita pesan 2 sup jagung, 2 french fries, sama minumnya french orange 1, fruit punch-nya 1. Itu aja dulu ya. Oke, kasih. Terima kasih. Kasih. Jadinya saya batal ngelanjutin kuliah di LA dan papa saya marah besar dan dia berjanji nggak akan membiayai hidup saya lagi. Daripada saya nganggur, saya bersama teman-teman mendirikan perusahaan kontraktor di Bali. Dan ya, beginilah sekarang saya ada di Bali. Terus ketemu sama kamu. Kalau kamu gimana? Cerita dong. Nggak ada yang menarik dalam hidup saya, Roy. Bukannya kamu punya karir yang bagus? Ceritain dong. Nggak ada. Itu cuman karir biasa aja. Kayaknya nggak menarik buat diceritain. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.